Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ghummah wa ma'a al-dhummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Qad qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah mengambil hikmah bagi seluruh orang tua di dalam pendidikan anaknya dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 6. Dalam Al-Quran surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablu lafi dhalalin mubin wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 6. Dan di ayat yang ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihi salam atau mukjizat yang sangat besar untuknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berupa bisa mentakwilkan mimpi. Bisa mentakwilkan mimpi dan suatu saat akan menjadi seorang raja yang adil. Seorang hakim yang akan memimpin dunia pada saat itu. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 6 ini memiliki hikmah yang sangat besar untuk semua orang tua di dalam cara memberikan pendidikan terhadap anaknya. Hikmah yang pertama adalah memimpin atau membina, membimbing, mengajarkan anaknya, generasinya yang dilahirkan dari sulbinya, anak dan keturunannya dengan pendidikan tauhid. Dengan pendidikan tauhid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, huruf muqatta'ah, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitab yang nyata. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkan ayat-ayat Al-Quran, menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya, agar kalian bisa mempelajarinya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami akan menceritakan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah yang paling baik. Kisah yang paling baik. Jadi mengajarkan kepada
anaknya tentang tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan apapun yang ada di dalamnya. Dan yang menciptakan bumi, apapun yang ada di dalamnya. Dan yang menciptakan di antara langit dan bumi, menciptakan manusia, memberikan rizki kepada kita semuanya, yang akan menghidupkan kita dan juga yang akan mematikan kita. Allah yang akan membangkitkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengumpulkan kita nanti di padang mahsyarnya. Allah yang akan menghisab segala amal kita, yang menimbangnya lalu kemudian memberikan jaza balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya. Lalu kemudian nanti akan diberikan jaza, balasan. Kalau seandainya baik, maka surga yang akan kita dapatkan. Kalau seandainya buruk, maka kehidupan yang sulit atau neraka wal'iyazubillah, azabnya yang pedih yang akan kita peroleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azabnya. Oleh karena itulah seorang bapak ketika melahirkan anak harus memiliki niat dari awal, menjadikannya sebagai seorang ulama, menjadikan sebagai seorang mujahid yang akan memperjuangkan, yang akan selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan tenaganya, dengan pedangnya, dengan harta yang dimilikinya. Inilah 3 bentuk jihad yang seharusnya ditanamkan oleh seorang bapak atau orang tua kepada anak-anak dan keturunannya. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita temukan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari kiamat. Sedangkan kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Kalau seandainya dibandingkan dengan hari yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat, satu hari di hari kiamat sama halnya seperti 1000 tahun di dunia. Maka kalau seandainya kita memiliki umur 100 tahun, sudah terlalu panjang bagi kita di dunia ini. Bahkan nanti kalau seandainya kita memiliki umur 100 tahun, maka pada saat itu kita akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan, dikarenakan usia kita sudah terlalu tua dan tenaga kita sudah semakin lemah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah dalam kehidupan ini, sebelum anak-anak kita sampai kepada usia baligh, tanamkan di dalam jiwanya, yaitu akidah yang kuat, tauhid yang kuat, iman yang kuat. Karena ini menjadi benteng kehidupan bagi mereka ketika mereka sudah remaja, lalu kemudian beranjak ke usia dewasa, lalu kemudian ketika mereka menikah dan mereka pun akan memiliki anak dan akan menanamkan akidah-akidah tersebut kepada anak dan keturunan mereka juga. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ketika membuka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yusuf, dengan keagungannya, dengan diturunkannya Al-Quran menjadi panduan hidup bagi kita semuanya, mengajak kepada seluruh bapak, seluruh orang tua, jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan. Ini adalah hal yang kedua. Yang pertama tadi adalah tanamkan tauhid, kemudian yang kedua, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Benar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Muaz, apabila engkau menemukan satu permasalahan di masyarakatmu nanti, di umatmu nanti, bagaimana kamu cara menyelesaikannya?" Muaz bin Jabal menjawab, "Saya akan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya engkau tidak menemukannya dalam Al-Quran," lalu Muaz bin Jabal menjawab, "Saya akan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang ada dalam hadismu ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau tidak menemukan dalam hadis," maka beliau pun menjawab, "Saya akan berijtihad sesuai sekuat tenaga saya." Maka kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dikomentari oleh para ulama kita tentang menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan kita, sumber keputusan kita, sumber menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia atau umat kita yang kita dakwahi dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran yang sangat besar ini adalah hikmah bagi orang tua ketika kita memiliki anak, melahirkan anak. Bukankah sebelum kita melahirkan anak, jauh hari bahkan sebelum kita menikah,
kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah yang ketiga. Harus memiliki niat. Ketika kita memiliki anak, dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin bagi manusia, bagi umatnya. Dia akan menjadi ulama, dia akan menjadi sumber pengetahuan. Ketika ada permasalahan, semua orang akan kembali kepadanya bertanya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Lalu kemudian anak dan keturunan kita ketika dia menjadi pemimpin dalam agamanya, dia akan memberikan fatwa sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita inginkan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itulah di dalam Quran surat Yusuf, Nabi Yaqub alaihi salam, yaitu bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam, selalu melindungi Nabi Yusuf. Karena sudah ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala akan kenabian, akan menjadi pemimpinnya putranya yang tercinta ini, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Maka beliau pun menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat itu beliau dimanapun beliau pergi, beliau bawa. Tidak mengizinkan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya untuk membawanya kemanapun mereka pergi, karena dikhawatirkan akan mencelakainya, atau mereka tidak mampu untuk menjaganya. Maka oleh karena itu, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita seorang bapak, apabila memiliki anak yang sudah bisa kita bawa kemana-mana, terutama anak laki-laki, bawalah kemana-mana, kemanapun kita pergi. Dengan kita bawa mereka kemanapun kita pergi, ketika kita kerja, dia akan ikut kerja. Dia latihan, oh ternyata seperti ini cara mencari uang. Oh ternyata seperti ini susahnya orang tua saya dalam bekerja untuk memperoleh rezeki. Dia akan berpikir, dan ketika nanti dia dewasa, semua yang dia lihat, yang dia saksikan dari orang tuanya, pekerja keras dalam mencari rezeki, atau pergi beribadah ke masjid Allah Subhanahu wa taala, langsung di sini seperti kalau dalam istilah sekarang fotokopi paste. Mereka akan merekam dalam otaknya. Oh, seharusnya seperti ini menjadi manusia. Seharusnya seperti ini menjadi seorang anak. Nanti ketika dewasa, seharusnya seperti ini menjadi seorang pemuda. Seharusnya seperti ini menjadi orang tua. Itulah hikmah dan makna yang paling besar yang diberikan contoh oleh Nabi Yaqub alaihi salam kepada kita semuanya di dalam mendidik anak, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam ini. Nabi Yusuf alaihi salam pernah berkata kepada bapaknya, yaitu Nabi Yaqub alaihi salam, "Idz qala Yusuf li abihi." Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada bapaknya, "Ya abati." Ya abati, ini hikmah yang kelima. Ini hikmah yang kelima. Yang keempat tadi adalah kita bawa anak kita kemanapun kita pergi. Terutama ketika pergi kajian atau pergi ke masjid untuk sholat. Sehingga dari kecil mereka sudah terpola pikirannya, mereka sudah terbentuk karakternya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mereka ketika sudah besar, kita tidak terlalu repot lagi untuk membimbing mereka bagaimana tata cara sholat. Karena sejak kecil mereka sudah melihat bagaimana orang-orang sholat di masjid. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kelima di sini yang bisa kita ambil adalah mendengarkan keluh kesah anak. Apa yang menjadi permasalahan anak kita, kita dengarkan dengan baik. Kita dengarkan dengan baik. Kemudian di dalam ayat yang keempat juga ini, ada hikmah yang keenam adalah ajarkan kepada anak kita untuk mengkhitab, atau ketika berbicara dengan kita menggunakan bahasa yang sopan. Makanya di sini, ya abati. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya abi, tapi ya abati. Ya abati, wahai bapakku. Wahai bapakku. Ini adalah dalam bahasa Arab tingkatan susunan bahasa yang paling mulia dari seorang anak untuk orang tuanya. Yang seharusnya
kita gunakan atau kita ajarkan kepada mereka ketika mau berbicara dengan kita. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini mimpi. Melihatnya ini bukan melihat ketika sadar, tapi ketika beliau tidur. Nabi Yusuf alaihissalam tidur, kemudian lihat di dalam manamnya, di dalam mimpinya, didatangi ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Lalu kemudian matahari dan bulan ikut sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dari situlah muncul hikmah yang sangat besar untuk Nabi Yusuf alaihissalam, sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya anak ini suatu saat akan menjadi nabi, akan menjadi pewarisnya. Akan menjadi pewarisnya yang akan melanjutkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah qala ya bunayya. Ini hikmah yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh adalah ketika kita berbicara dengan anak, usahakan kita memanggilnya itu ya bunayya, wahai anakku. Wahai anakku. Oh Masya Allah, anakku pintar sekali. Masya Allah, anakku ganteng sekali. Anakku kreatif sekali. Anakku baik sekali. Jadi menggunakan kata anakku, ya bunayya. Lebih sering di dalam berbicara dengan anak, kita menggunakan kalimat itu tadi, yaitu wahai anakku. Anak Abi sini. Anak Umi sini, kata uminya. Anak Abi sini. Jadi anak itu merasa lebih dekat dengan orang tuanya ketika dipanggil seperti itu. Sesuai dengan panggilan masing-masing. Di rumah masing-masing. Kalau ada yang manggil mama, mana anak mama? Mana anak Abi? Mana anak bapak? Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa lebih dekat dengan anak. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala ya bunayya, la taqassus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan apa yang kamu lihat dalam mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudaramu. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, yaitu hikmah yang ketiga, agar kita selalu melindungi anak kita. Selalu melindungi anak kita. Jadi kalau seandainya pergi sekolah, antar. Jangan suruh pergi sendiri. Kalau seandainya misalnya ketika anak kita libur, di pondoknya, atau di sekolahnya, atau ketika nanti dia pulang sekolah, dijemput. Jauh lebih baik. Apalagi zaman fitnah ini, Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak kejadian bully sana, bully situ oleh temannya. Kapan terjadinya? Ketika proses pulang sekolah. Ditunggu oleh teman-temannya, lalu kemudian dibawa kemana? Dibully, waliyazubillah. Kalau seandainya orang tua lebih memperhatikan anaknya, antar jemput anaknya ketika sekolah, itu jauh lebih baik. Jauh lebih terlindungi. Maka oleh karena itulah khususnya kita di Rumah Quran Al-Mustaqim, diusahakan siapapun dari orang tua, wali santri, ketika mau datang ke Rumah Quran untuk bertemu dengan ustadznya. Untuk apa? Untuk kepentingan anak. Bukan untuk kepentingan pondok atau bukan untuk kepentingan ustadz. Tanyakan bagaimana perkembangan anak. Apakah memiliki kasus? Terus apakah memiliki permasalahan? Apakah pernah sakit? Apakah pernah melanggar? Bagaimana perkembangan hafalannya? Bagaimana perkembangan ilmunya, adabnya, akhlaknya? Dan itu adalah salah satu usaha bagi orang tua untuk bisa menjaga anaknya. Kalau seandainya nanti ada keterangan, apapun keterangan dari ustadznya, diterima dengan lapang dada, lalu kemudian kita sama-sama untuk mendidik anak ini menjadi anak yang akan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Qala ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi syaitan itu tugasnya adalah membisikkan di telinga manusia, waliyazubillah, untuk bersikap iri, dengki, hasad, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang jahat. Memicu perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan memang benar apa yang dikhawatirkan oleh orang tua atau Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar terjadi. Ada di penjelasan di ayat selanjutnya. Maka
7 permasalahan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatikan benar yang berkaitan dengan anak kita, bentuk kesayangan dan kasih sayang kita, cinta kita kepada anak dan generasi kita. Hikmah yang ke-8 adalah dari ayat yang ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ini maksudnya adalah kaitan dengan masalah ilmu syar'i yang akan menjadi permasalahan atau kebutuhan umat secara umum. Berarti seorang orang tua ketika memiliki anak harus men-setting anaknya itu untuk suatu saat dia bermanfaat untuk umat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya manusia yang paling bermanfaat itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim." Inna rabbaka 'alimun hakim. Di sini ada 2 permasalahan atau 2 hikmah, yaitu yang menjadi hikmah yang ke-9, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi sepeninggalan, bagaimana menjadi anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya walaupun orang tua sudah meninggal. Dan ini adalah merupakan amal jariah yang dimiliki oleh setiap orang tua yang memiliki anak, yaitu memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya walaupun orang tua sudah meninggal. Ini adalah hadiah yang paling besar yang akan didapatkan oleh setiap orang tua yang memiliki anak yang selalu sholat, selalu mendoakan orang tuanya. Nanti di dalam kubur, seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasanya kita kalau seandainya memiliki anak di dunia, kita sudah meninggal, setiap waktu sholat datang malaikat dengan nampan, lalu kita bertanya, apa di dalam nampan itu? Ini ada sholat anakmu, ini ada doa anakmu, ini ada infak anakmu, ini ada silaturahim yang dilakukan oleh anakmu, ini ada kebaikan-kebaikan anakmu. Ini adalah oleh-oleh hadiah yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada orang tuanya bagi anak-anak yang berbakti atau soleh ketika di dunia. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lengkap 10 hikmah yang bisa kita ambil dari Quran surat Yusuf ayat 1 sampai 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kelak mereka akan menjadi ulama-ulama besar yang akan selalu berdakwah, menjunjung tauhid yang kuat, yang akan selalu berkorban, berjuang, mengorbankan segala apapun yang dimilikinya termasuk nyawanya untuk menegakkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hati yang suci kepada kita semuanya, mengampuni segala dosa kita semua, menerima segala amal kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah ya rabbal alamin, jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kami ya Allah, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kami dalam solat kami, dalam sujud kami, birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, tinggikan derajat mereka. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Ya Allah, luaskanlah kuburannya ya Allah. Luaskan kuburan kedua orang tua kami, birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam golongan-Mu yang soleh. Masukkan mereka semua ke dalam surga Firdaus-Mu.
Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah anak-anak yang lahir dari sulbi kami menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pejuang-pejuangmu yang tangguh, menjadi mujahid-mujahidahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ulama-ulama yang akan selalu menjunjung tinggi dakwah tauhid. Ya Allah, jadikanlah mereka semua aset akhirat buat kami. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang akan menghafal Al-Quran sehingga kami bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dia hafal nanti ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة